Ya, pemirsa, peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini mengusung tema Embrace Equity atau rangkul kesetaraan. Tema ini mengajak kita untuk menantang stereotip gender, menentang diskriminasi, menarik perhatian pada bias dan mengupayakan inklusi. Sementara dalam perayaan tahun ini, PBB UN Women mengusung tema Digital Innovation and Technology for Gender Equality atau inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender. Untuk membahas bagaimana memaknai Hari Perempuan Internasional bagi perempuan Indonesia, kita akan berbincang dengan Direktur Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid. Mbak Alisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Insya Allah Mbak Alisa juga baik dan semakin berdaya. Amin. Ya Mbak, memberikan inspirasi untuk perempuan Indonesia. Amin. Mbak, amin. Tahun ini ya. International Women's Day, apa yang paling bermakna untuk Mbak Alisa untuk mengusung langkah para perempuan Indonesia untuk semakin berdaya? Ya, kita masih melihat banyak tantangan bagi perempuan, jadi kesetaraan itu belum sepenuhnya tercapai, walaupun kita sudah bergerak ke arah yang tepat ya Mbak, on track gitu. Jadi ada beberapa tantangan kita, bagaimana sekarang kita ini embracing equity, itu artinya kita menyiapkan lingkungan, masyarakat, bangsa, dan ekosistem yang ada di dalamnya untuk memang menyuburkan kesetaraan tersebut, misalnya akses terhadap pendidikan, sehingga banyak perempuan kemudian bisa lebih berdaya lagi karena memiliki pendidikan yang cukup, begitu. Atau akses terhadap dunia kerja, di mana perempuan seringkali menerima beban ganda, tuntutan ganda, begitu, sehingga harus memilih ini antara menjadi ibu atau menjadi perempuan yang berkarir misalnya. Nah, itu tantangannya, karena itu sangat penting untuk kita kemudian membuat perempuan berdaya supaya mereka bisa mengambil keputusan paling tepat dalam kehidupannya. Gitu Mbak Vivi. Ya, tapi definisi berdaya ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya saja, kalau perempuan Indonesia harus berdaya, mudah sekali diucapkan. Tapi pada saat ditarik hubungan kita dengan keluarga gitu, tuntutan keluarga agar kita misalnya tetap di rumah untuk kebaikan pendidikan anak-anak begitu. Nah, bagaimana kita mengambil jalan tengah agar kita berdaya juga, bernegosiasi, mempengaruhi agar situasi itu berpihak pada pilihan kita, Mbak Alisa? Berdaya itu kan berarti punya kekuatan ya Mbak, punya daya, punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk mencari yang terbaik, begitu. Jadi karena kalau keluarga itu kan tidak hanya kita sendirian, tetapi ada pasangan kita, ada orang tua kita, ada mertua kita, ada anak-anak kita. Karena itu pertimbangannya kemudian juga harus pertimbangan yang matang. Nah, yang kita sebut berdaya adalah kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan dengan kematangan. Nah, kematangan ini kuncinya adalah keberanian untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kebutuhan pribadi, diseimbangkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi berdaya itu tidak selalu kemudian memandang ibu rumah tangga misalnya menjadi posisi yang tidak berdaya, tidak demikian. Tapi pengambilan keputusannya bagaimana? Apakah pengambilan keputusan itu menyertakan si perempuan? Apakah perempuan itu kemudian mengambil posisi sebagai orang yang paling berkepentingan terhadap keputusan tersebut, atau keluarga atau masyarakat memaksa? Nah, kalau keluarga atau masyarakat memaksa itu namanya tidak berdaya. Tapi kalau keputusan itu diambil, ketika keputusan itu adalah menjadi ibu rumah tangga tetapi diambil dengan matang, dengan banyak pertimbangan, maka itu sudah menjadi perempuan yang berdaya. Tidak selalu kemudian perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap lebih berdaya daripada perempuan yang tinggal di dalam rumah. Tetapi juga kita harus memastikan bahwa keputusan itu memang diambil dengan kematangan, dengan kekuatan penuh si perempuan, tidak hanya menuruti tekanan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan berdaya, Mbak Vivi.
Mbak Alisa, Anda adalah perempuan yang sangat beruntung karena tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang benar-benar memprioritaskan apa yang menjadi pilihan Anda dan pilihan itu harus matang. Betul. Bagaimana dengan para Iya. perempuan, saudara-saudara kita yang lain yang memang besar di lingkungan yang tidak sekondusif di lingkungan keluarga Mbak Alisa? Bekal apa yang Mbak Alisa bisa berikan kepada mereka untuk mampu membuat keputusan yang matang dan terus terang adil untuk mereka begitu? Yang pertama tentu setiap perempuan perlu memahami dirinya ya, perlu punya kesadaran diri apa yang menjadi kekuatannya dan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana dia belajar mengkomunikasikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kepada atasannya, kepada suaminya tentu saja yang paling penting, atau kepada orang tua kalau dia belum menikah. Nah, kemudian dari dua ini Mbak, ada yang ketiga yaitu keterampilan mengambil keputusan. Apakah kita sebagai perempuan itu bisa mengambil keputusan dengan baik? Keputusan itu kan tidak bisa diambil hanya dari alternatifnya saja, misalnya bekerja atau tidak bekerja, tetapi harus dengan melihat konsekuensinya. Kalau tidak bekerja konsekuensinya apa? Kalau bekerja konsekuensinya apa? Begitu. Nah, yang dikelola itu adalah konsekuensinya. Nah, kalau kita sudah memahami diri kita sudah mampu mengambil keputusan dengan baik, sudah terbiasa, lalu kita mampu mengkomunikasikan itu dengan baik, maka harapan kita para perempuan ini kemudian bisa mengkomunikasikan ini dengan membuka pikiran, membuka hati, dan juga membuka itikat ya, membuka tekad agar keputusan yang terjadi itu keputusan yang diambil dengan musyawarah, dengan adil, tidak dengan mengesampingkan atau meminggirkan kebutuhan dari si perempuan itu sendiri atau orang-orang yang ada di sekitarnya atau dicintainya. Jadi tidak boleh salah satu itu kemudian lebih tinggi posisinya daripada yang di atas kemudian memaksa, itu namanya relasi kuasa. Tapi kalau pengambilan keputusan itu, misalnya contohnya begini, tidak bekerja atau bekerja. Jangan segera kemudian menyimpulkan bahwa kalau perempuan memilih tidak bekerja dia berarti tidak berdaya. Tapi kalau misalkan mengambil keputusan itu dengan komunikasi, kenapa sih pasangan tidak mengharapkan kita untuk tidak bekerja? Lalu kalau kita sudah tahu konteksnya seperti apa, kita bisa mencari titik tengahnya. Misalnya tidak bekerja karena anak-anak masih kecil. Pendidikan sebaiknya dipegang oleh anak-anak. Kalau bekerja di luar rumah, maka akan kehilangan waktu dengan anak-anak. Misalnya pertimbangan suami seperti itu, maka si istri, si perempuan ini kemudian bisa menegosiasikan, apakah kalau bekerja dari rumah itu persoalan ini bisa teratasi. Jadi potensi perempuan juga tetap itu catatan Mbak Alisa sangat menarik Mbak tadi yang soal negosiasi itu. Tapi tadi Mbak Alisa menyebut soal relasi kuasa. Kita sering banget mendengar tentang bagaimana pentingnya bicara soal kesetaraan perempuan. Tapi di tengah-tengah kehidupan kami juga ada nilai-nilai yang masih mengedepankan relasi kuasa tersebut. Mbak, ini memang pertanyaan pamungkas, izin boleh dijawab dengan lebih singkat, padat, dan insya Allah menjadi solusi, Mbak. Silakan. Jadi relasi kuasa itu adalah ketika salah satu punya kekuasaan lebih tinggi dan memaksakan kekuasaan itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Kenapa perempuan harus berdaya? Ya karena dia harus menantang masyarakat yang sampai saat ini masih memberikan kekuasaan lebih tinggi kepada laki-laki dalam banyak sektor, baik di kehidupan pribadi maupun di kehidupan publik kita. Nah, relasi kuasa ini nanti menyebabkan kekerasan dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah dimulai dari kita. Mbak Vivi, PR kita adalah perempuan Indonesia bisa lebih berdaya, dan dia bisa menghindarkan dari relasi kuasa sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk si perempuan, untuk dia sebagai istri ataupun dia sebagai ibu, dan juga untuk dia berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang besar ini. Selamat Hari Perempuan Internasional untuk Mbak Alisa Wahid. Tetap menjadi inspirasi Mbak. Terima kasih sudah berbagi di Newsline.